Hai, welcome to The Flick bareng gua, Rabi, dan di belakang kamera ada Hani. di program Flick Talk. Flick Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan ngobrolin satu film ataupun series ya secara bebasan ya. Beda sama Movie Talk kan, kalau Movie Talk ada struktur segala macam, kalau ini ya udah kita ngalor ngidul aja gitu. Iya. Dan tempatnya kita berangan-angan. Dan ini benar-benar based on our opinion Ya, ya. bisa orang opinion gitu. Jadi istilahnya program ini tempat kita beropinian ya. Iya. Bukan dari filmnya, tapi mungkin dari beberapa pilihan dari karakternya suatu film gitu ya. Iya benar. Nah, tema pada video ini, video perdana Flick Talk, itu temanya apa nih, Han? Pilihan-pilihan Suraya. Suraya. Dari Diskret. Dia Gadis Kretek, yes, benar banget. Jadi buat yang udah nonton Gadis Kretek, pasti tak ngetahulah ya kalau misalkan si Raya ini punya apa ya, dihadapkan beberapa pilihan kalian ya. Iya. Dan mungkin itu yang pengen kita, gimana sih kalau misalkan kita yang jadi Rayanya gitu kan. Nah, yang pertama nih Han, kita tahu kalau Mas Raya itu begitu mencintai Dasyah kan. Dan dia pengen banget menikahi Dasyah, tapi dia itu apa ya, punya prinsip kalau misalkan dia harus mempunyai sesuatu supaya bisa diterima oleh keluarga Idrus. Iya. Ya. Dan Karena kan pilihan berarti mereka berbeda kasta ya. iya, ceritanya. beda kasta gitu ya. Pilihan yang pertama yaitu pilihan memilih membantu Partai Merah sebagai pembuktian ke keluarga Idrus. Nah, Iya. itu adalah pilihan pertama. Nah, kamu dulu deh, Han. Gimana opini kamu, Han, mengenai untuk sebagai pembuktian si Raya ini bekerja sama Partai Merah gitu? Sebenarnya kalau menurut aku, kalau dia untuk pembuktian mencari uang untuk pembuktian diri dia ya sebagai seorang laki-laki, ya nggak apa-apa, bagus-bagus Ya, saja ya. menurut aku ya. Tapi di sini sebenarnya aku agak masih kurang paham sebenarnya Partai Merah nih apa, dan emang maksudnya apa sih Partai Merah tuh? Partai Merah itu yang dikecam itu loh, partai yang Yang zaman dulu ibaratnya September. kayak komunisnya gitu ya. Iya, iya. Ya sebenarnya gini kan, dia nyarinya tujuannya nyari uang ya. Jadi kalau menurut aku, kalau untuk nyari uangnya nggak apa-apa. Oke. Kalau menurut aku pribadi ya, karena kan kayak ya udah, namanya orang nyari uang mah di mana aja juga ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau menurut aku, pilihan dia untuk bekerja bersama Partai Merah untuk menghasilkan uang, ya nggak apa-apa sih. Karena Raya itu nggak pernah mau masuk Partai Merah loh. Iya, benar-benar. Jadi dia ngomong kayak ibaratnya dia cuma pengen duitnya doang. Maksudnya dia butuh uang, tapi dia nggak mau masuk ke dalam Partai Merah gitu. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa pilihan itu. Oke. Kalau buat aku pribadi, Han, aku setuju dalam konteks kalau emang lu mau nyari duit, lu gabung ke lu bekerja sama Partai Merah. Nah, pertanyaan aku, apakah aku bingung sebenarnya si Raya ini apakah dia tahu apa yang dilakukan oleh Partai Merah? Nah itu yang Itu aku sih. juga bingung kayaknya. Karena yang aku lihat ya, setiap kali ada scene radio, si Raya itu pasti selalu pas dia udah nggak ada gitu. Tahu nggak sih scene radio iya, yang iya, ngomongin iya. Partai Merah ini bla 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 segala macam itu, Iya, si Raya pasti tidak ada di scene atau kan baru pergi dari scene-nya. iya. Nah, gini, kalau misalkan dia nggak tahu apa yang Partai Merah lakukan, aku setuju sama kamu. Dia kan cuma nyari duit. Dia nggak tahu siapa. Dan informasi kan zaman dulu terbatas nih. Iya. Nggak kayak zaman sekarang. Zaman dulu kan paling dari radio ataupun dari mulut ke mulut. Tapi kalau misalkan dia tahu apa yang Partai Merah lakukan dan dia masih mau bekerja sama Partai Merah, buat aku itu tuh udah sebuah kesalahan sih. Karena kalau kita runtutin, semua masalah ini tuh berasal dari Partai Merah ini. Kalau misalkan si Raya tidak mau bekerja sama si Partai Merah, kayaknya Pak Idrus masih hidup, Dasyah nggak akan dikekang, keluarganya itu masih baik-baik aja gitu. Dan semua drama ini nggak perlu ada gitu. Sebenarnya sih, banyak yang aku lihat di internet yang Iya. ngomong, ini dari permasalahannya adalah bukan Partai Merahnya, tapi persaingan antara Pak Jagat sama Pak Idrusnya. Paham. Cuman gini, oke, kita waktu itu ngomongin persaingan, ya pasti persaingan bisnis. Tapi kenapa bisa si Idrus ditangkap? Kan gara-gara Partai Merah. Kalau misalkan gini, Tapi pertanyaan dia aku gini, tuh sebenarnya nggak bergabung sama Partai Merah, jadi tapi kan kayak berhubungan. Duit dapat Partai Merah tuh dapat duitnya dari hasil penjualan Raya. Jadi seakan-akan si Raya ini ya, sekarang gini, Partai Merah dapat duit dari jual rokok. Jual rokoknya dibikin siapa? Oleh Raya. Jadi istilahnya kejahatan ini didanai oleh si rokoknya Raya. Kalau misalkan dari awal Raya tidak bekerja sama Partai Merah, apakah masih akan ditangkap? Pertanyaan aku. Iya sih. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Jadi konteksnya kalau misalkan emang dia tidak tahu apa yang Partai Merah lakukan,
aku masih ya udah masih maklum lah dia sebagai seorang pria yang pengen nyari duitnya gitu sebagai pembuktian ke keluarganya Idrus. Tapi kalau misalkan dia aja udah tahu Partai Merah tuh ngapain, buat aku tuh itu udah salah, itu udah red flag sih. Iya. Itu buat aku pribadi ya gitu. Nomor 1 kan? Ya itu benar satu ya film pertama. Jadi buat aku pribadi kalau misalkan dari Partai Merah ini, kalau misalkan Raya ini udah tahu dan dia masih melanjutkan, itu udah kesalahan dia sendiri gitu. Tapi kalau belum tahu, dia mau nyari duit ya itu nggak masalah gitu. Kalau dari kamu gimana Han yang pertama? Ya sama sih sebenarnya intinya. Kalau menurut aku ya kalau dia udah tahu dia salah, tapi kalau dia belum tahu ya udah Apes gimana? aja itu suwe. Iya, maksudnya Suwe dia aja. emang kayak kurang pengetahuan aja Iya. tentang Dan emang zaman dulu kan informasi susah gitu kan. iya, Yes, nggak segampang zaman sekarang. Oke. Itu yang pertama yaitu mengenai pilihan membantu Partai Merah. Hmm. Yang kedua, ketika penangkapannya ini terjadi di keluarga Pak Idrus dan si Raya ini dikejar-kejar, dibantulah sama si Derajat. Nah, si Raya ini ditawari pekerjaan oleh Derajat karena dengan alasan supaya bisa mendapatkan uang buat nyari Dasia. Iya. Nah, menurut kamu gimana Nan? Kalau emang sebatas ini doang ya, sebatas lu ngebantu saingan lu nih. Iya. Saingan keluarga yang udah mendidik lu, ngebantu lu dari awal gitu. Kalau sampai konteks ini doang ya, kita nggak ngomongin resep dan yang lain gitu. Iya. Gini ya, aku tuh mau bilang kalau misalkan dia salah, maksudnya gini bukan salah, kayaknya ada opsi lain deh, gitu kan. Nah tapi masalahnya kita juga jangan lupain kalau misalkan Raya tuh di situ dia balik lagi informasi terbatas, terus saat itu kayak dia di tengah antara hidup dan mati, dan Pak Jagat itu yang Purwanti sebenarnya yang menyelamatin. Derajat kan atau nama Purwanti maksudnya nama keluarganya itu keluarga Derajat nggak sih? Atau apanya? Keluarganya Purwanti itu nama keluarganya silsilahnya Jagat Derajat. Jagat. sorry iya Jagat. Enggak, Purwanti anaknya Pak Jagat. Ya aku mikirnya Derajat bukan Jagat. Iya soalnya itu. Iya, enggak, maksudnya tuh gini. Ya itu kan dia diselamatin sama Purwanti. Nah, terus pada saat itu kan dia mungkin dikiranya di luar tuh benar-benar seberbahaya itu. Iya. Dia nggak tahu. Jadi kayak dia nggak punya banyak pilihan gitu ya. Jadi kalau ditanya itu ya menurut aku untuk ngebantu menurut aku nggak salah-salah banget. Menurut aku ya. Karena pertama dia saat itu dia nggak tahu dunia lain, dia nggak tahu bagaimana keadaan sekitar. Di luar kayak gimana. Pada saat itu ya. Terus yang kedua, balik lagi dia tuh kan tidak dari latar belakang berpendidikan. Jadi menurut aku juga, ya walaupun dia tuh pernah tinggal sama Belanda dan lain-lain. Iya. Tapi menurut aku juga dia tuh istilahnya pola pikirnya tuh masih polos gitu loh. Dia masih berpikir, oh ya udah deh gue bantuin dulu deh gitu. Nah, kalau menurut aku sampai sebatas dia pada saat dia baru aja ditawarin terima, itu nggak apa-apa sih. Karena sebatas itu menurut aku kan dia masih belum tahu dunia luar gimana. Tapi ketika dia udah tahu dunia luar dan dia merasa dunia luar udah aman, ya itu salah sih. Nah, kalau buat aku juga setuju sih. Kalau misalkan konteksnya dengan moral dia kan bekas keluarga Idrus terus dia bantu saingannya, buat aku itu dalam berbisnis ya sah-sah aja sih. Iya nggak sih buat ngebantu masalahnya di situ juga dia antara hidup dan mati, dia nggak tahu di dunia luar gimana. Sekarang gini, dia tuh antara hidup dan mati dan dia juga butuh modal lah dianggapnya supaya buat nyari Dasia. Iya. Dan buat aku kalau emang cuma sebatas dia ngebantuin saingan keluarga Pak Idrus, buat aku itu suatu tindakan yang benar gitu. Iya. Buat aku ya maksudnya apa opsi yang dia punya gitu? Iya, dia nggak punya banyak opsi. Dia nggak punya banyak opsi, dia nggak bisa kemana-mana dan dia juga gagal hubungannya dengan Partai Merah yang tadi kita sebut. Ya, dia kan punya opsi apa-apa lagi gitu. Dan lu nggak bisa harus melanjutkan hidup loh. Iya gitu. Lu nggak bisa nyalahin orang lo kok nggak tahu diri sih dia ngebantuin itu. Tapi ya mau gimana gitu. Iya, ya percuma gitu maksudnya. Ya daripada dia keluar terus dia mati, mendingan dia membantu dengan segala cara gitu kan. Gitu sih. Jadi buat aku kalau untuk pilihan nomor 2 ketika dia mau nerima Derajat sebatas ngebantu Derajat bikin kretek ya, itu aku juga masih sah-sah aja, setuju aja sih Han. Nah, tetapi Han yang paling parah adalah scene yang ketiga nih. Nah, yang ketiga nih Han, yang parah adalah membantu si Jagat dengan resep Dasia. Iya, itu salah. Jadi kan kalau
nomor 2 sebatas dia ngebantuin Derajat buat naikin produksinya lah. Itu aku masih setuju. Tapi yang nomor 3, ketika dia mau bantu Derajat dengan resep Dasia, itu gimana, Han? Itu salah. Karena menurut aku gini, kan dia udah banyak nih kerjaannya, digaji dong. Iya. I mean lu bisa mencari pekerjaan lain. Ya nggak sih, bisa aku setidaknya sampai di tahap yang dia bisa menghidupi diri dia dulu gitu. Maksud loh. kamu jadi opsi dia lebih banyak dibandingkan dulu kan? Iya, lebih banyak. Menurut aku gini, ketika dia udah ngeningkatin penjualan si Pajagat, dia kan udah dapat duit dong, pasti dia digaji. Benar. Iya kan? Dan dia aku juga lihat perubahan bajunya udah beda lah, udah nggak copan-camping lagi ya. Iya, maksud aku berarti kan dia udah punya uang. Berarti dia bisa punya opsi lain loh untuk nggak mau bantu gitu. Istilahnya dia juga nggak bisa dibilang kayak balas budi dan segala macem. Lah kan sama, dia juga bayar dengan membuat sebuah produksi. Iya, maksud aku iya di situ dia udah punya opsi lain dan dia bisa memilih opsi untuk tidak memberikan resep itu menurut aku sih. Nah, buat aku juga ketika lu mencuri karya online juga salah. Sama aja kayak resep bisnis salah. Nah, cuman dia kan berpikir kalau misalkan wah kayaknya tidak ada opsi lain lagi nih yang cepet dapat duitnya. Iya. Yang kayak kamu bilang barusan. Sekarang di titik ini tuh si Raya ini udah punya banyak opsi lainnya lagi yang bisa diambil gitu. Dan gini, aku inget kata-katanya si Rajat itu gimana caranya dia bisa membuat kretek yang bisa menyaingi kreteknya gadis kretek. Iya. Buat aku ya, ini mungkin bodohnya aku kali ya. Kenapa nggak dia bikin sebuah kretek baru tanpa resepnya Dasia, tapi bisa menyamai kreteknya Dasia? Karena gitu. sebenarnya dia tahu loh basic-basicnya. Dia tahu basic-basicnya. Dia tahu kalau itu campuran mawar. Ya nggak sih, jadi kayak ya udah dia tahu. Iya, gitu. Maksudnya kenapa nggak lu bikin resep sendiri yang bisa menyamai kreteknya gadis kretek gitu? Iya. Karena kan lu tahu betapa cintanya si Dasia terhadap resep itu, betapa berusahanya Dasia untuk bikin resep itu, tapi dengan gampangnya tuh lu ngasih ke kompetitor, itu buat aku tuh udah fatal banget sih dia di sini. Iya. Dan ada lagi gitu yang lebih fatal. Apa? Dia kan tujuan dia tuh mau nyari Dasia. Pada saat dia ngambil resep itu, dia ketemu Seno. Iya. Kenapa dia harus berantem dengan Seno? Maksud aku kayak dia bisa berpikir untuk Seno kan orang militer tentara. Dia bisa kayak ya udah Sen lu bantuin deh. Iya. Terus seakan-akan ya itu nggak ada opsi lain. Nah Seno tuh punya jabatan gitu. Maksud aku kayak ya mereka kerja sama kayak atau gimana gitu. Terus dia kayak mikir kalau itu cuma satu-satunya cara, itu menurut aku udah enggak, itu lo udah bercampur dengan ambisi dan segala macam sih menurut aku. Aku sih mikirnya kalau kenapa sama Seno berantem sih pas itu gara-gara Seno emang udah gak suka sama si Jaya sih sebenarnya. Iya. Ada dendam pribadi cuman apalagi Seno tuh sebenarnya adalah karena dia ngambil itunya. Karena dia ngambil bukunya. Iya. Kan perebutan. Konteksnya kan sebenarnya gini. Aku nggak yakin Raya mau minta tolong sama Seno, kenapa udah pasti Seno nggak akan mau bantuin. Karena dari awal, si Seno itu udah kasih tahu kan, jangan macem-macem sama keluarga Pak Idrus. Dan kematian Pak Idrus, Seno itu nyalahin si Raya. Bukan cuma resep buku itu doang, kenapa si Seno nggak suka. Iya. Karena si Seno itu masih berpikiran kalau si Raya inilah salah satu alasan kenapa keluarganya berantakan, keluarganya si Pak Idrus berantakan gitu sekarang. Iya. Buat aku konteksnya ke situ sih. Jadi nggak cuma resep doang, tetapi alasan kenapa keluarga ini ditangkap ya gara-gara Raya. Pasti Seno nganggapnya gitu nggak sih? Gitu sih. Oke, jadi ya buat kita, ya itu udah pasti fatal nggak sih salahnya dia gitu si Raya. Terus ya yang nomor 4 nih Han. Raya ini udah mau nerima di Derajat, terus dia pakai resepnya Dasia buat dapetin duit lebih banyak. Yang ketiga, yang jadi perdebatan adalah pilihan menikahi Perwanti dengan alasan ingin mendapatkan uang lebih. Nah, gimana nih Han? Gimana menurut kamu dulu? Kalau buat aku ya, ini personal opinion ya. Kalau emang sebatas alasan menikah sama seseorang, cuman alasan gara-gara finansial, buat aku itu udah hal yang biasa nggak sih? Dalam dunia bisnis segala macam. Iya. Dan tidak bisa dibilang itu salah. Kalau konteksnya adalah menikahi seseorang untuk mendapatkan finansial yang lebih baik. Buat aku itu nggak salah. Pernikahan bisnis. Pernikahan bisnis, buat aku tidak ada yang salah dengan itu gitu. Lu nggak bisa nyalahin. Ya, banyaklah alasan orang-orang di dunia ini menikah tuh pasti adalah banyak orang yang nggak gara-gara finansial gitu. Jadi buat aku kalau konteksnya dia menikahi Perwanti buat demi duit,
Walaupun emang katanya sih duitnya buat nyari dasi ya. Ya buat aku ya sah-sah aja sih buat aku. Kalau menurut kamu gimana? Ini enggak. Ini sebagai POV bisnis ya. Kalau POV bisnis, buat aku ya sah-sah aja sih nikah demi finansial atau pernikahan bisnis itu. Ya mungkin pernikahannya ya sah saja. Maksudnya ya udah gitu kalau dalam bisnis. Cuman balik lagi kalau ngomongin ke karakternya, menurut aku dia tidak sesuai dengan tujuan dia. Oh iya. Kalau sampai harus menikahkan ya, karena dia nggak berpikir untuk kalau dia nikahin tuh berarti dia nggak bisa sama Dasia loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kecuali kalau emang dia udah siap mengambil resiko itu ya, dan dia cuma menyampaikan keselamatannya. Dan balik lagi, pada saat dia mau nikahin Purwanti, dia sudah dalam tahap posisi yang ibaratnya udah kayak manajer gitu nggak sih? Dia udah punya jabatan. Main in charge-nya lah, salah satu main in charge kan. Iya, dia main in charge-nya kan. Dan dia merasa kayak satu-satunya cara untuk ngedeketin, untuk dapet info adalah dengan ketemu sama si jenderal itu. Sementara baru ketemu sama jenderalnya pada saat hari pernikahannya. Jadi, ya kalau menurut aku pernikahan bisnis itu ya kalau ada orang menikah karena bisnis ya udah gitu kan, itu nggak salah aja. Cuman di karakter sini kalau menurut aku ya Raya salah karena dia tidak sesuai dengan tujuannya dia. Oke. Kalau misalkan emang poinnya ke situ ya juga sih ya. Mungkin kalau dari segi moral ya sih mungkin dia kan moral sih, tapi kayak tujuannya aja. Ya tujuannya udah melenceng kan lah. Iya, tujuan lo kan apa gitu. Dengan lu menikahi ya. Menikah tuh sesuatu yang big deal loh. Maksudnya lu udah secara resmi gitu. Berarti lu udah siap ya kalau lu nggak akan bisa menikah dengan Dasia gitu. Iya sih, benar sih. Jadi ya tergantung dari lihat sisi poinnya mana dulu ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Han. Poin kedua terakhir nih Han. Ini pilihan yang cukup berat nih. Ketika si Purwanti menikah dengan Raya, si Dasia ini udah bebas. Iya. Ketika si Purwanti mau menikah di acara pernikahan kan pas itu, Dasia menggunakan baju putihnya datang ke acara itu. Dia sudah melihat si Raya kan sebenarnya dari jauh. Udah. Tapi entah kenapa dia tuh mencari sebuah tempat yang sepi gitu kan. Nah, di situ dia menemukan sebuah Nggak, dia kayak nyari tahu kamarnya ya, si itulah pokoknya. Raya gitu. Intinya dia pergi ke suatu ruangan dan dia menemukan sebuah rokok. Dan ketika dia cium, dia isep, itu adalah resepnya dia. Dan datanglah kejar-kejaran lah sama si Raya. Sampailah di poin nomor 5, yaitu apakah pilihan Raya itu sudah tepat dengan memilih Purwanti, atau harusnya dia memilih pergi dengan Dasia pada saat itu gitu. Kamu dulu. Aduh, jadi di sini aku rada bingung sih kan kalau pilihan ini ya, karena lu udah mau menikahin loh sama seseorang gitu. Walaupun lu cinta nggak cinta, tapi at least lu tuh udah mau udah di hari haknya gitu, di menit-menit lu mau menikahi seseorang gitu. Kalau misalkan lu pergi dengan Dasia, buat aku itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat lebih fatal lagi gitu. Karena gak hanya lu menghancurkan karir lu, tapi lu juga menghancurkan hati seorang perempuan gitu. Kebayang gak sih ketika seorang perempuan udah mau nikah terus tinggal di akhir-akhir, itu sakitnya luar biasa loh. Buat aku pilihan Raya untuk milih Purwanti itu udah resiko dia gitu yang kamu bilang barusan tadi di poin nomor 4 ya ini emang resiko lu ketika lu nikah sama seseorang, ya lu tidak bisa menikahi Dasia segampang itu gitu. Iya. Gitu sih kalau buat aku, jadi kayak ya gimana ya? Aku setuju pengen Raya sama si Dasia, cuman buat aku si Raya itu udah gak pantas lagi sih sama Dasia. Kalau menurut aku sih di sini udah kelihatan kalau keinginannya Raya tuh udah bukan cuma nyelamatin Dasia. Dia udah emang berambisi pengen punya banyak duit, maksudnya menjadi pengusaha kretek gitu kalau menurut aku ya. Karena gini, kalau ngomongin kayak kita menghancurkan hati Purwanti gini, menurut aku pribadi sebagai seorang perempuan, balik lagi, akan lebih sakit ketika kita menikah dengan orang yang emang gak mencintai kita, dan kita harus menghabiskan seumur hidup kita bersama orang yang gak mencintai kita, dibandingin sama kita ditinggal nikah.
Oh, I mean kalau oke, ditinggal oke, nikah, oke. oh ya udah, gue ditinggal nikah, sakit hati, ngerti nggak sih kayak gue udah Tapi, sakit nih, oke, ibaratnya. sakit hatinya itu ada berjangka waktunya nih. Iya, ibaratnya kayak ya udah istilahnya belum terjadi pernikahan. Tapi kan kalau udah setelah terjadi pernikahan, punya anak, Bertahun-tahun iya gitu. itu akan lebih sakit lagi nggak sih? Dan misalnya lebih kayak apa ya, lebih gila gue udah bener-bener wasting time gue gitu. Kalau menurut aku sih ya. Jadi kalau menurut aku, kalau memang pada saat itu pilihan Raya ingin meninggalkan Purwanti, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau mau lebih drama dari segi sinematografinya ya bisa dibuat kayak Raya tuh ngomong dulu ke Purwanti dan segala macam. Dan Purwanti tuh dari awal udah tahu kok kalau emang Raya tuh nggak cinta sama dia. Nggak secinta itu ke Dasia kan. Enggak, Ya, Purwanti bener, udah bener, tahu bener. kalau emang Raya nggak cinta sama dia. Oke. Iya nggak sih? Karena dari Iya. awal dia udah tahu. Dia kan tahu kalau Raya tuh sama Dasia mau Iya, nikah. iya. Cuma aku mikir, aku ngerasanya kalau emang si Raya nggak segitu cintanya sama si Purwanti, cuman at least ada rasa cintanya juga gitu. Walaupun Kalau sedikit menurut gitu. aku enggak sih. Enggak ya? Iya Kalau nggak menurut sih? aku enggak. Aku nggak pernah paham perasaan cewek, so. Enggak, tapi emang nggak ada scene yang memperlihatkan kalau Raya menyukai Purwanti. Oh iya, Kenapa iya aku kalau bilang itu iya gitu? sih. Karena di mana tuh pada saat Purwanti ada scene di mana Purwanti tuh ngedeketin Raya pada saat Raya udah sama Jagad ya. Nah terus si Raya tuh sengaja tahu tuh Raya tuh nggak mau deketin Purwanti, tapi sengaja ngedeketin kayak mau kiss gitu. Iya, iya. Nah itu tuh di situ tuh ada Jagad. Jadi kayak tatapannya Raya tuh ke Jagad gitu I untuk see. sengaja untuk kayak ngasih, dan menurut aku itu Raya nggak cinta. Aku sih mikirnya, aku lihat pas yang di scene itu, yang dia ke Ending. teman permainan. Taman permainan. Oh, Yang dia gandengan tangan gitu. kalau menurut aku di situ dia udah cuman mulai apa ya, kayak bukan rasa cinta ya, tapi kayak rasa rasa tanggung jawab aja ya, gue udah bohongin nih orang, tapi ya udah deh Iya. gue, iya nggak Ya sih? bisa jadi ya. Karena ya. di ending pun pada saat si Raya tua ya, Raya tua kan ngomong ke Purwanti tua kalau kayak kamu udah menjadi, terima kasih kamu udah menjadi istri yang baik gitu. Karena dia kayak apa ya, mungkin lebih ke rasa, bukan rasa cinta tapi rasa hormat nggak sih? Karena kayak Purwanti udah sebegitunya mau nerima dia gitu. Walaupun dengan tanpa dibalas cintanya gitu kan. Nah. Ya menunjukkan sih jujur kalau emang Raya red flag sih. Iya, emang red flag. Cuman ya itu sih, itu masih ya menjadi perdebatan lah antara pilihan dia milih Dasia atau si Purwanti. Iya. Cuman ya mungkin kalau buat kamu mendingan sama Dasia aja kan dibanding sama Purwanti. Tapi kalau buat aku mendingan sama Purwanti aja gitu. Karena ya udah lu udah banyak melakukan kesalahan, udah mendingan lu biarkan Dasia hidup dengan tenang gitu. Iya. Biarkan dia move on, biarkan dia hidup dengan tenang, biarkan dia memulai hidupnya yang baru sih. Karena nggak tahu ya, aku mikirnya kalau misalkan di Dasia sama si Raya, aku takutnya one point ketika itu Dasia udah terlalu kecewa ketika resepnya udah diambil gitu. Oke. Ya kan maksudnya, ya bisa jadi maksudnya daripada lu kecewa apa ya, di akhir-akhir ketika lu menjadi Dasia terus dia makin kecewa dengan resepnya itu, mendingan ya udah lu move on aja gitu. Dua-duanya move on aja gitu, udah gitu. Iya sih. Gitu sih. Nah, lanjut poin terakhir nih Han. Ini udah pasti semua orang setuju. Yaitu pilihan ketika di stasiun kereta. Ketika si Raya memilih Dasia dibanding istri dan ketiga anaknya setelah tahu sebab akibat keluarga Pak Idrus itu gara-gara Raya gitu ditangkapnya gitu. Nah, dikiranya iya. Ya maksudnya Emang gara-gara Raya. dia kan diceritain ketika Raya itu dimanfaatin kan sama si Derajat. Ya? Jagat. Dimanfaatin lah. Terus ketika itu si Raya tahu kalau misalkan Jagat lah yang menaruh nama Pak Idrus, bukan si Raya. Iya. Dan ketika itu berakhir, dia ngasih notebook ke Seno, terus ketemulah nggak sengaja di stasiun kereta. Di situ Raya memilih meninggalkan ketiga anaknya dan istrinya yang mau mencintai dia demi seorang Dasia. Oke. Nah, buat aku ini lebih gila lagi sih Daya. Ini di sini tuh udah nggak ngotak lagi sih sebenarnya di sini. Karena men, lu tuh udah punya 3 anak, lu punya istri yang mencintai lu segitu terusnya. Terus lu rela mau apa ya? Meninggalkan mereka semua cuman demi seseorang yang antara sekarang tuh udah aku bingung. Di stasiun tuh apakah si Raya masih cinta atau rasa bersalah? Oke. Karena
dia udah tahu alasan kenapa keluarga Pak Idrus ditangkep, Dacia ditangkep, terus resepnya dicuri segala macam. Dan Dacia-nya juga udah tahu ya. Dacia-nya udah tahu tentang Raya ya. Nah, pas di stasiun kereta ketika mereka kissing, aku tidak melihat itu 100% cinta gitu. Di situ udah ada masuk guilty feeling karena Rayanya ini menyebabkan keluarga Idrus semuanya kacau balau gitu. Iya. Jadi buat aku emang udah gak ngotak sih ketika dia udah ninggalin. Men, lu udah nikah punya 3 anak terus ninggalin gitu aja kayak ya udah fatal aja sih. Kalau aku sih di situ ngeliatnya gini sih, kayak aku ngeliat dari sisi perempuan ya, dari Iya, sisi iya, Dacia. Kayak Raya lo udah nggak deserve Dacia. Gitu aku udah kayak mungkin pas di scene pernikahan tuh oke, masih ada nih, masih ada kesempatan. Kalau aku sih mikir gitu. Tapi kalau udah di scene yang itu aku udah kayak lu udah nggak deserve gitu, kayak sampai lu baliknya juga aku kayak ini film ngeselin sih. Tapi kayak aku merasa kayak udah nggak deserve aja gitu di sini tuh. Dan emang ya bagus lah pilihannya kayak gitu. Iya sih, aku justru lebih seneng dia Raya terus menyesalinya sampai akhir hayatnya sih. Karena aku nangkap itu sebuah hukuman. Iya, aku juga nangkapnya gitu sih. Karena oke, mungkin lu tidak ninggalin istri lu segala macam, tapi hukuman ketika lu menikahi seseorang dan lu membohongi seseorang dengan niat mau meninggalkan ketiga anak lu, buat gua tuh itu udah karma lu gitu, sama hidup lu mesti menanggung rasa beban tanggung jawab itu loh. Gitu sih. Cukup panjang kan ya? Iya, cukup panjang sih. Dan emang butuh, ya yang bikin jadi perbincangan tuh ya pilihan-pilihan si Raya ini kan sebenarnya, yang bikin menarik itu bahas lah. Dan selain emang filmnya cukup bagus. Kalau yang belum nonton, silakan nonton filmnya di seriesnya di Netflix. Dan juga kita udah pernah bikin pembahasannya tuh di Movie Talk garis kretek. Deep series garis kretek gitu sih. Jadi udah aja nih, ini udah cukup panjang videonya. Iya, udah biarin aja Raya dan hidupnya. Iya, biarin lah Raya dan hidupnya, yang penting dia udah bahagia lah gitu. Iya, yang penting dia juga banyak duit ya udah. Bikin perusahaan sendiri gitu kan. Yeah. Okay. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.